Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rika Kartika, SIP MSI, selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Nabila Zahira Safa, mahasiswi dari Universitas Muhammad Husni Tamrin, program studi S1 Kebidanan semester 2. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas kewarganegaraan. Adapun topik yang saya akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu kasus AGHT dan gangguan konflik di Laut Cina Selatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan topik yang telah saya analisis. Yang pertama ada latar belakang dari masalah konflik Laut Cina Selatan. Perkembangan lingkungan strategis saat ini semakin cepat. Salah satu fokus yang menjadi perhatian dunia internasional saat ini adalah kasus perebutan klaim Laut Cina Selatan atau LCS. Banyak negara yang terlibat di dalam sengketa ini, seperti Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Laut Cina Selatan diperebutkan oleh banyak negara di atas dikarenakan di wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan. Klaim Laut Cina Selatan berawal pada bulan Agustus 1951 ketika Perdana Menteri China Zhou Enlai menyatakan kepemilikan Cina atas Kepulauan Paracel. Klaim ini dilandasi pada dokumen yang dikeluarkan oleh rejim Gumindang atau Kuomintang, pimpinan Chiang Kai-shek pada saat itu menguasai Tiongkok. Selanjutnya, ada ancaman dari kasus konflik Laut Cina Selatan. Ancaman di Laut Cina Selatan mencakup potensi konferensi militer langsung antara Cina dan negara-negara lain di kawasan tersebut, yang didukung oleh kekuatan militer besar seperti Amerika Serikat. Dominasi militer Cina di kawasan ini mengancam kedaulatan dan hak ekonomi eksklusif negara-negara ASEAN. Pembangunan infrastruktur militer oleh Cina di pulau-pulau buatan juga meningkatkan ketegangan dan resiko konflik. Adapun fakta lain dari Laut Cina Selatan, yang pertama, Laut Cina merupakan jalur perdagangan dengan nilai 5 triliun senilai 5 kali GDP Indonesia. Yang kedua, 50% lalu lintas kapal tanker minyak dunia melalui Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga, muatannya 15 kali lebih besar dari jumlah yang melewati terusan Suez. Juga 15 kali lebih besar dari jumlah yang transit di terusan Panama. Selanjutnya ada gangguan dari kasus Laut Cina Selatan. Gangguan utama dalam aktivitas militer dan paramiliter Cina di wilayah yang disengketakan, yang termasuk patroli maritim dan penyusupan kapal-kapal nelayan bersenjata. Aktivitas ini seringkali mengganggu operasi penangkapan ikan dan eksplorasi sumber daya alam oleh negara-negara lain, mengakibatkan ketidakstabilan dan ketegangan diplomatik. Selanjutnya ada hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN termasuk kesulitan dalam mencapai konsensus di antara mereka sendiri mengenai pendekatan terhadap Cina. ASEAN memiliki kebijakan non-intervensi dan sulit untuk menyatukan posisi yang kuat terhadap agresi Cina. Hambatan lain termasuk keterbatasan sumber daya militer dan ekonomi negara-negara ASEAN untuk melawan dominasi Cina secara efektif. Selanjutnya ada keterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan konflik LCS diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Pada Konvensi UNCLOS 82 dijelaskan pula ketentuan umum dalam upaya penyelesaian konflik, yaitu dengan cara damai sesuai amanat piagam PBB. Yang kedua, konflik ini bermula dari adanya pernyataan pemerintah RRC yang mengklaim hampir seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan yang didasarkan pada teori Nine Dash Line. Sedangkan pengertian Nine Dash Line merupakan 9 titik imajiner yang menunjukkan klaim Cina atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan dalam konflik Laut Cina Selatan mencakup bagaimana pencapaian solusi diplomatik yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Tantangan lainnya adalah menjaga stabilitas regional dan memastikan kebebasan navigasi di jalur laut yang penting ini. Selain itu, ada tantangan dalam membangun kerjasama multilateral yang kuat di antara negara-negara ASEAN dan kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Selanjutnya di sini ada 3 solusi. Yang pertama, menurut Bapak Ahmad Taufik,
Untuk menyelesaikan kasus ini, kita harus menganggap hukum itu sebagai suatu entitas tersendiri. Karena itu, kita harus melepaskan hukum dari penyebab hukum. Jika hukum mengenai LCS terus ditegakkan, maka konflik di LCS akan dapat diterselesaikan. Yang kedua, menurut Bapak Jokowi Widodo, kita juga bertukar pikiran mengenai stabilitas dan keamanan kawasan. Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta termaksud di Laut Cina Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional terutama UNCLOS 1982. Yang ketiga, menurut Bapak Yusuf Kalla, potensi konflik regional seperti di Laut Cina Selatan harus diselesaikan dengan damai melalui dialog dan kerjasama. Selanjutnya ada kesimpulan. Konflik Laut Cina Selatan ini harus diselesaikan dikarenakan tujuan dari tata perilaku ini sengaja dibentuk untuk mengatur negara-negara yang berada di sekitar Laut Cina Selatan. Terdapat dua hal yang dikemukakan di negara Indonesia. Hal pertama, negara menghimbau untuk semua menahan diri dari kedua negara dan negara akan terus maju. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.